Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk mengikuti aktivitas hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu, siswa dapat memahami berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. 2. Siswa dapat menyebutkan isi pantun yang disajikan secara lisan dan runtut. 3. Siswa dapat membacakan pantun yang dibuatnya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar. Kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Siti selalu menghirup udara segar di kamar. Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Bagaimana cara lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan? Minggu pagi, Siti, Dayu, dan Lina bersepeda santai. Mereka bersepeda santai di rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, lebih kurang 5 km. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Siti, Dayu, dan Lina telah melakukan salah satu bentuk olahraga yang bisa memperlancar peredaran darah mereka, yaitu bersepeda santai. Tahukah kamu bahwa bersepeda santai dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah khususnya jantung? Bacalah teks berikut ini. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya British Medical Association, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi risiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, diantaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol, pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Selain jantung koroner, masih banyak contoh penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah. Berikut ini adalah penyakit yang bisa mengganggu organ peredaran darah manusia beserta cara pencegahannya. 1. Anemia. Cara pencegahan penyakit anemia yaitu dengan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi seperti kacang-kacangan, sereal, sayuran berwarna hijau, dan daging merah tanpa lemak. Konsumsi makanan tinggi vitamin B12 seperti ditemukan pada susu, semua olahan susu, daging, dan produk kedelai, dan konsumsi makanan tinggi serat. 2. Hipotensi. Cara pencegah penyakit hipotensi yaitu dengan cara 1. Cukupi cairan tubuh dengan memperbanyak konsumsi air untuk tubuh supaya terhindar dari dehidrasi. 2. Mengkonsumsi makanan bergizi tinggi. 4. Sehat 5 sempurna. 3. Hindari tidur larut malam. 4. Olahraga secara teratur. 3. Hipertensi. Cara pencegahan hipertensi yaitu 1. Mengkonsumsi makanan sehat. 2. Berolahraga secara teratur. 3. Menurunkan berat badan jika diperlukan. 4. Mengurangi konsumsi garam dan kafein. 4. Kanker darah.
Cara pencegahan kanker darah yaitu dengan cara 1. Mengkonsumsi makanan sehat. 2. Rutin melakukan aktivitas fisik. 3. Melakukan pemeriksaan kesehatan tubuh secara rutin. 4. Perbanyak konsumsi sayur seperti brokoli, kubis, tomat, lobak, dan sebagainya. 5. Varises. Cara pencegahan penyakit varises yaitu 1. Olahraga secara teratur. 2. Usahakan agar berat badan selalu tetap seimbang. 3. Hindari untuk berdiri yang terlalu lama. 4. Hindari penggunaan pakaian sempit atau ketat pada bagian pinggang, paha, dan kaki. 5. Biasakan mengkonsumsi vitamin C dan E. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah slogan kesehatan yang sering kita dengar. Apa makna slogan tersebut? Tentu saja slogan yang berisi nasihat. Adapun makna dari slogan tersebut adalah mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menjangkiti tubuh kita. Pada dasarnya, faktor penyebab timbulnya penyakit dapat diminimalisasi dengan cara mencegah. Nasihat bagi masyarakat secara umum bisa dilakukan melalui berbagai media seperti melalui slogan. Selain itu, nasihat bisa disampaikan melalui pantun seperti contoh berikut. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Masih ingatkah kamu dengan bagian-bagian pantun? Perhatikan pantun berikut ini. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Jenis pantun di atas adalah pantun nasihat. Jumlah bait pada pantun di atas yaitu 1 bait. Jumlah baris pada pantun di atas yaitu 4 baris. Kacang goreng enak dimakan merupakan sampiran. Kue tape diberi ragi merupakan sampiran. Kalau tembok sudah dibersihkan merupakan isi. Jangan ada coretan lagi merupakan isi. Pantun berbentuk puisi terdiri atas 4 baris berirama silang AB-AB, disusun dengan irama yang indah dan memiliki makna yang penting. Pantun termasuk karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang disusun dengan kata-kata indah, sehingga sangat menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Perhatikanlah contoh berikut ini. Memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Berdasarkan pantun di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pantun memiliki 1 bait yang terdiri atas 4 baris. 2. Suku kata pada setiap baris secara urutan berjumlah 9, 10, dan 11 suku kata. 3. Setiap baris terdiri atas 4 kata. 4. Baris yang menunjukkan sampiran yaitu memang indah bunga selasih merupakan baris pertama. Selasih bunga tanpa getah baris kedua. 5. Baris yang menunjukkan isi yaitu lingkungan asri juga bersih pada baris ketiga. Belajarnya nyaman, hatinya betah pada baris keempat. 6. Pantun bersajak AB-AB. 7. Pantun di atas termasuk jenis pantun nasihat. Bagian-bagian pantun. Pantun memiliki 2 pokok struktur utama yaitu sampiran dan isi. 1. Sampiran biasanya adalah 2 larik yaitu baris ketika dituliskan yang umumnya berisi hal-hal yang bersifat umum. 2. Jantung pantun berada pada larik terakhir yang dikenal sebagai isi pantun. Pesan-pesan pada pantun melekat pada kedua larik terakhir. Ciri-ciri pantun, salah satu jenis puisi lama yang masih terkenal dan banyak digunakan sampai sekarang ini adalah pantun. Pantun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pantun bersajak AB-AB. 2. 1 bait terdiri atas 4 baris. 3. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 4. Terdapat sampiran pada 2 baris pertama dan isi pada 2 baris berikutnya. Berikut ini adalah pantun dengan kesehatan tubuh. Minum teh selagi hangat, sambil ngemil boleh juga. Hendaklah kita selalu ingat, kesehatan sangatlah berharga. Ciri-ciri pantun yaitu bersajak AB-AB. 1 bait terdiri atas 4 baris.
Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata, yaitu pada baris pertama terdapat 8 suku kata, baris kedua terdapat 8 suku kata, baris ketiga terdapat 10 suku kata, dan pada baris keempat terdapat 10 suku kata. Pada baris pertama, minum teh selagi hangat merupakan sampiran, sambil ngemil boleh juga merupakan sampiran. Hendaklah kita selalu ingat merupakan isi, kesehatan sangatlah berharga merupakan isi. Organ peredaran darah memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap orang menjaga dan mencegah terjadinya gangguan-gangguan terhadap organ peredaran darah dalam tubuh. Bagaimanakah caranya? Cara paling mudah dan murah tanpa biaya dalam menjaga dan mencegah terjadinya gangguan-gangguan organ peredaran darah manusia sudah dicontohkan oleh Siti dan teman-temannya, yaitu dengan bersepeda santai. Masih banyak cara lain yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah dalam tubuh. Apa sajakah itu? Bacalah teks berikut ini. Peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh juga menjadi semakin baik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup tidak sehat, dan karena asap rokok, baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Berdasarkan penyebab yang ada, kamu tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit seperti berikut. 1. Berolahraga secara teratur. 2. Tidur yang cukup. 3. Atur pola makan. 4. Hindari asap rokok baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Pukul 7 masuk ke kelas. Kerjaan tugas soalnya rumit. Menuntut ilmu dengan ikhlas untuk cita-cita setinggi langit. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.